ana sing jenenge sukma nguntal raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya raga nguntal sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma nguntal raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis menawa wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, iku adikne Kyai Sapu Jagat. Jadi sing mbak ono 5, dulur 5, 1 Kyai Sapu Jagat. Terus nang Wangulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ono 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel menahi, angel, tegendeng arek-arek susah ya Pak. Artinya, yang namanya sukma nguntal raga itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas jelasone? Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak selalu di atas permukaan air. Oke. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal, yo nek teori fisik aku yo urung tahu sih tadi apa jenenge? Meringankan tubuh tambah lemu ngene. Apa kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Iya, berarti berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, sukma nguntal raga itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu. Menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh, itu yang namanya tauhid. Ya apa gini jelas nona angel banget iki. Roto. Aku khawatir arek itu sinau temenan iku. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru ngelihat hidup ini, kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus mari ngono sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meroh. Anda harus, kalau lagu adanya megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, dukur banget ya, aku bingung. Jadi aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu.
maka kamu stres, kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek-arek. Oke, tak baleni sukma nguntal raga. Ya, ya. Sukma nguntal raga itu artinya di maiyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukma nguntal raga pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iki ojo serem-serem, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Oh, iki loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah, bahkan enggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, nek di hadis itu partisi C-prom gitu ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa iku berang jenenge, Brang? Komen lain, ya, ya. Tapi jangan menyembah C-promnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, bener gak, Bro? Bener, ini zaman DOS iki ana sing ngalami iki. Iki zaman Windows kabeh pisan. Oh iya, oke. Wis Windows kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E, D, C kan gitu. Nah, dalam waktu DOS dulu disebut C-prom. Jadi dulu Windows itu kalau booting itu nanti DOS dulu, baru ada C-prom slash ya .2 slash, terus Anda ketik Windows baru keluar Windowsnya kan gitu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki C-ne iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Lho ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga ini kok cokol dhewe ya rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika kan itu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyatnya, ya pemerintah sampai uang haji loh katanya gawe infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya ndak mau disembah. Siapa ini? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wis Mas. Gitu loh Mas. Nah berhala itu lambang itu berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan tuh kutub lain dari jasad. Ya, tajesid. Ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Sak dunya iku deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu. Ya. Sabrang nanti saya minta menjelaskan gini. Ada kritik kepada saya dan Maiyah sangat bagus. Ada orang yang tidak mau ikut Maiyah dengan alasan seperti ini. Ini sebelum Cak Fuad. Kalau Maiyah itu grup kelompok Thariqat saya ikut, jelas kalau Thariqat. Tapi bukan. Oke, kalau bukan Thariqat, Maiyah itu kalau dia itu gerakan sosial saya ikut. Tapi bukan gerakan sosial.
tidak ada panduan, tidak ada agenda, tidak ada tujuan, tidak ada target politik, gitu. Bukan gerakan apa-apa. Maka dia tidak menemukan ada apa. Kenapa ikut Ma'iyah? Wong duduk gerakan sosial juga bukan torikot. Kalau torikot kan gerakan batin. Kalau gerakan sosial maksudnya gerakan fisik, teknis, kenegaraan dan seterusnya. Maka dia tidak ikut Ma'iyah. Gitu. Nah, Sabrang terus menjawab, tolong Brang dikit. Soalnya gue biar jawab soalnya. Supaya Anda tidak dikotomis ya dunia akhirat tadi. Sekarang ini akhirat, Rek. Saiki iki wis akhirat. Cuma pada tahap dunia, ngerti gak? Ya gak? Saiki iki fayakun sedang terjadi. Mungkin awal dari ya, durung sampai kaf, durung sampai wawu, durung sampai nun, ngerti gak? Iso. Kalau Anda rohania, Anda bisa membayangkan ini. Tolong Bang. Yang gerakan sosial dan torikot. Tak kayak background rodok dawa, ya, nyambung yang itu tadi. Okay. Betul ngomong gitu. Ya, nanti Cak Fuad biar menyimpulkan seluruhnya ya. Oke, karena saya sangat tertarik dengan konsepnya Pak Nur Somad juga dengan bahwa agama itu sangat perlu transformasi. Nyon saya pun nambahin mumet. Neng saya mencoba bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun, tapi dengan perspektif yang berbeda. Yang tentang ngomong tauhid itu tadi. Kalau saya melihat dari peta yang saya miliki, dunia ilmu dan segala macam kui bentuknya kayak piramid, seperti piramid, di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda, punya semakin bentuk yang berbeda-beda. Semakin naik semakin hakikat, semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mata ini cah cilik apa elek. Tak kayak contoh, mata ini cah cilik orang ono sebabe, gue ketemu mata ini cah cilik beleh jeret, ngono mati apa elek. Elek tapi ono nabi sing nglakoni kuwi lho. Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kasih contoh ngomong ini, di Bandem watu loro ora? Tak takon, sing neng utekmu watune gedene sepiro? Sak kepel, luwe. Sing dibayangannya sak kepel, sapa? Oke, sak kepel. Ono sing watune sak aku ngono. Ono sing bayangke atau watunya kecil. Nah, ketika saya ngomong di Bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia iki. Batunya seberapa besarnya? Di Bandem jaraknya 3 kilo apa 2 cm. Nah, itu informasi yang tidak teliti tersebut itu membuat manusia punya bias terhadap informasi, dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain, dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya karena peradabannya tumbuh sehingga biasnya berbeda. Misalnya 50 tahun yang lalu gue tak ngenekke nesu ora? Hah? Loh, gue wis ngerti bang ngene iki apa? Saiki gue nesu tak ngenekke iki. Anda punya tahu kalau gini nih menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya, paham maksud saya ya? Nah, padahal ngene sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule, ngene iki ra menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jike irungmu ngono ki jarene ngene iki. Jiko cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Irungmu gundulmu irungmu jarene. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah,
agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Ya, paham gak maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam. Padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa tidak ada apa sebenarnya? Semakin bisa apa? Jarine Cak Nun mau meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duwe duit, orang duwe pacar misalnya. Berat enggak? Yo nek kancane duwe pacar kabeh kowe dhewe sing ra duwe pacar, rasane yo abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, yo enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Nah, ini tadi saya pengen menjawab Cak Nun ini tadi. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekot itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma, dia tidak melakukan transformasi manusia. Padahal ada redefinisi dari gerakan sosial. Kalau manusia yang wong gendeng itu yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama, hasilnya ya sama. Kalau mau berbeda, transformasi, membuat inovasi-inovasi, membuat cara baru. Nah, ketika saya ditanyain itu, Ma'iyah bukan torekot, Ma'iyah bukan gerakan sosial, saya bilang saya setuju. Karena saya memaklumi limitasi kepalamu. Anda tidak melakukan transformasi pemahaman terhadap gerakan sosial. Yang Anda lakukan adalah mempelajari masa depan, tapi tidak pernah punya jarak pandang terhadap apa yang bisa dilakukan pada masa depan. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, maksud saya seperti itu. Nah, ini menurut saya sangat banyak pada society manusia, pada keadaan di sini sebenarnya manusia sendiri takut berubah sehingga dia sangat memegang bias-bias tersebut. Gini bener dipatok sangat keras bahwa gini bener. Seperti ketika anak kecil, anak saya ketika dikasih tahu bahwa dia dengar dari gurunya atau dari buku cerita, katanya kalau ada gempa, kalau tanda-tanda kiamat itu ada gunung meletus, ada gempa, ada tsunami. Sekarang kalau dia lihat ada gempa di rumah itu dia langsung nangis. Ini mau kiamat Pak Anda. Enggak gitu. Enggak, kata guru saya seperti itu. Fanatik dia memegang informasi tersebut. Karena dia hanya punya satu bias tersebut. Nah, Ma'iyah menurut saya di sini, kenapa Ma'iyah sangat berguna? Karena kita menyerap semua bias. Dia punya pendapat A, dia punya bias B, punya bias C, enggak apa-apa diterima semua. Sehingga kekuatan bias itu menjadi lemah karena dia punya banyak saingan. Sehingga kita nanti bisa menyingkirkan semua bias dan menemukan yang tanpa bias tersebut. Karena kita tidak akan bisa mencapai tauhid jika kita masih memegang bias manusia. Itu baik jawaban Pak Ketua. Anak iso sih. Gini, coba kita bikin padanan. Bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul. Takhayul, jadi sesuatu yang dikhayalkan di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi tapi jangan itu khayal. Sama dengan saya bilang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya pesek, gitu ya. Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek itu elek, kan gitu. Maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya. Itu ya satu.
untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang. Transformasi itu terus-menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh, mosok pari kok kerakoti, ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus, ya ditransformasi menjadi sego lah ngono. Mosok sego tok, ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning ya, sego kucing ya, sego tiwul ya. Itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus-menerus yang disebut transformasi ini ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah. Ya, Ustaz ya. Hijrah, hajaru. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, Pak Muzamil. Nah, ini kajian Pak Muzamil ini ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias, ya. Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah NU itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Kan gitu ya, Bang ya. Ya toh? Atau proses transformasi penting. Cuman ya, resikonya itu menjadi tahayul. Ya. Gitu, manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru, Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru, takhayul-takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua, betul enggak? Nah, sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan, kalau perubahan kemudian bermakna solusi, betul enggak? Transformasi itu berubah dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya, apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia? Ataukah menambah masalah? Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non-politis formal, misalnya Ormas, Muhammadiyah, MTA, Persis, LDII, NU dan sebagainya, nyun sewu, menjawab masalah Indonesia enggak? Benar berusaha menjawab. Benar ya. Berpikir enggak untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini, berpikir enggak untuk menjawab masalah? Pada limitasinya. Ataukah dia mengemis kepada masalah ini? Dia malah nempel untuk menjadi bagian dari masalah. Kan ini biasnya, kita harus merdeka dari itu secara objektif. Teman sekalian. Nah, Ma'iyah kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia. Kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Ma'iyah, minimum awakmu wis mulai rodok luwih pinter jawab masalahmu dhewe ya tak? Dan nanti Tuhan nagihnya ya cuman itu kok. Transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yes. Sebelum Cak Fuad, terakhir dari soal, jadi wis ngerti ya bahasanya ya, transformasi hijrah. Dan itu terus menerus, kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya, terus menerus kita lahir, terus tiap hari.
Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias. Karena benermu hari ini bisa tidak benar besok pagi. Karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuman satu, itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga, di Al-Quran selalu disebut al-haqqu mir rabbika. Selalu al-haqqu itu mir rabbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu persuasif terhadap keadaan-keadaan. Ya, gak apa-apa. Anda harus ini contoh yang jelas dari bagaimana Anda harus membebaskan diri. Oke. Ya. Oke. Wis ya, bebas ya, merdeka ya. Kan tadi aku ngomong bandeng tuh, kan duwe tahu tapi biasmu bandeng, akhirnya tahune gak enak, bandengnya gak oleh, kan itu ya. Lah ngono sih uripmu ya. Jane untuk membebaskan diri dari bias bandeng gampang. Gak kok terus mancing dolek bandeng ta njaluk tanggane ditukokno bandeng gampang. Kon karek ngomong gak bandeng gak paten. Ngono ta selesai masalah udah ya. Ya ta gak? Ngono lho. Nek itu jalan terakhir, mergo gak ono kemungkinan lain. Sekarang ngomong gak paten, wong ngakui lesuwe gak ono sego ya gak paten aku, kuat aku, gitu loh, kuat kok saya. Saya kan sudah bikin rumus puasa yang terbaik dalam hidup itu puasa. Kenyang itu kurang baik, kekenyangan tidak baik, ya. Kelaparan sangat tidak baik. Jelas ya, wes dibikin konstelasi untuk sehatmu. Sekali lagi lapar itu yang terbaik, kenyang kurang baik, kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Ngono kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya tidak gemuk, masih umur 39 udah gemuk kan enggak bagus. Nah, transformasi itu kemana, Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa, kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke. Gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simple. Itu bias yang masih selamat lah. Ya, saya sama Mbak Via ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih, bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuweke kaya apa seneng toet-toet kan gitu ya. Oke. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan waman kana hijratuhu ilallah war rasul. Fa hijratuhu ilallah war rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir kok tutuk kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu toh. Tapi kon tutuk kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan.
Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah. Lagi aku takonnya Pak, apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, rohani itu software, ya. Aku njaluk Pancasila sila keberapa yang hardware? Sing di sing hardware, sing di sing materi, sing di sing jasad. 5 iku. Sing di sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba sila pertama. Ketuhanannya Maha Esa, software apa hardware? Kemanusiaannya adil dan beradab, software. Persatuan Indonesia, hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya gini dek, gula hardware, legine iso kon delok legine. Raine hardware, ayune software. Ayune gak ketok, sing ketok hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan, dia software. Jadi persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan, sebagaimana sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan, hardware atau software? Hardware atau software? Itu kan sifatnya toh. Ini ada perwakilan, sifat, bukan orangnya. Jadi software toh. Dan puncak tujuan orang berpancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hardware atau software? Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial, keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam, betul enggak? Software atau hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Aku takon saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya. Saya ngomong kon lho, saya mengkhianati. Masih aku ya setuju. Pengajian aja ya. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya Mas ya? Itu sudah jadi pintu aja deh, nanti Anda tinggal masuk. Sudah cerita Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Ora. Bukan anti kemakmuran, tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuman supir angkot, tapi punya anak 5, disa-isakno nyekolano, adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak ya, tapi belum tentu adil dengan keluarganya umpamanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya kan, atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohaniah. 5-5-nya itu rohaniah, dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmaniah, betul enggak? Lah kok ngono wani ngaku Pancasilais? Aslinya kan ngisingi Pancasila tuh iku. Telotok tae. Tak kayak cabang contoh aja. Karena saya akhir-akhir ini ngurusin Borobudur ya, bukan karena saya pengurus Borobudur, tapi karena ada banyak masalah di sekitar Borobudur sampai demo besok siang itu. Tapi sudah saya fikskan semua, kecuali nanti ada yang subversi, dan kita sudah pasang semua kendali. Mudah-mudahan teman-teman Maiyah dari Semarang, Magelang, Jogja, Temanggung mengepung di sana untuk menjaga keamanannya semua. Dan ini urusan kenegarawanan, kemanusiaan dan kebangsaan, bukan urusan politik, bukan urusan institusi agama, gitu ya.
Singkat kata, Borobudur itu sudah 14 abad masih utuh. Yang tidak utuh tidak karena alam tapi karena dicolong. Ndase dicolong. Jadi itu bukan tidak utuh namanya, itu mereka dicolong. Tapi masih utuh secara hardware. Sekarang saya tanya, dolek ana gedung di Surabaya, Jakarta, Jogja, sing kira-kira 14 abad lagi jek ono. Kira-kira iki jek ono tak 14 abad lagi. Aku takon, jane arsitek di abad 7 itu karo arsitek saiki pinter ndi? Saiki kelompokno arsitek sak Indonesia kon gawe Borobudur iso tak gak? Kan orang dulu dituduh gak duwe bego, gak duwe sing gede-gede kok gawe ngene-ngene kok ya. Saiki manual wis gawe Borobudur saya. Nglumpuk kono, IO-ne sapa kono? Kamu tahu berapa juta kubik batu? Jadi itu satu satuan batu sekitar 50 cm kali 50 cm, ombone saene, dukure saene. Itu oleh nggawa mendukur iku biyen ya apa? Apa diwangkut ngono. Terus carane ngeletno iki lho, carane ceke solid iku ya apa? Sak piturute banyak sekali keajaiban yang menurut kita sekarang ajaib. Tapi yang paling ajaib dari semua hal mengenai Borobudur itu bukan arsiteknya, tetapi keputusan rohaniahnya. Kira-kira Borobudur itu nek gawe ngono biayane piro, Pak Suko? Nek zaman saiki ngono. M apa T? T ya. Golek watune lho ndek endi? Kon rono kon. Golek watune tok lho ndek endi? Ya. Ini yang saya mau tunjukkan keajaibannya kepada Anda. Upama Borobudur itu katakanlah nggak ini 5T, 5 triliun rupiah ya. Sekarang mungkin nggak ada pemerintahan dengan DPR juga yang ngontrol dan masyarakat dan majelis ulama membuat gedung dengan biaya 5 triliun tapi bersifat spiritual. Saiki wong gelem gawe gedung duwe akeh lek gawe mall. Semua tujuannya materialistik ekonomi kan begitu. Nek gaya ekonomi gelem ngetokno duit piro ae wong golek badi. Tapi mungkin enggak ada sebuah pemerintahan di Indonesia yang mengeluarkan uang segitu banyak untuk membangun gedung yang sifatnya spiritual dan nilai filosofi. Agak mungkin. Jadi sebenarnya lebih beradab mana bangsa yang bikin Borobudur atau kita sekarang? Kan nggak mungkin itu terjadi sekarang. Belum lagi Mas, saya tuh curiga sebelum Rasulullah lahir itu dimulai bangunan Borobudur sampai Rasulullah meninggal wafat itu belum selesai Borobudur. Jadi berapa pemerintahan? Dan konsisten 75 tahun itu, Rasulullah 64 tahun ya. 75 tahun itu pokoknya pembangunannya ngunu yang ngunu diterusno karo penerusnya. Saiki ono ngono. Ono bupati nerusno proyeknya bupati yang kemarin. Ono. Kan enggak ada. Ono Menteri Kebudayaan Nasional nerusno programnya sing wingi. Mesti ganti-ganti. Nah iki tuh 75 tahun Borobudur iki. Berarti yang lebih beradab siapa, mereka apa kita? Yang lebih matang politiknya siapa, mereka apa kita? Jadi teman-teman sekalian, inti yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Ma'iyah itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi. Tujuannya adalah perohanian diri kita, kan gitu. Perohanian itu gak terus ngilang terus. Rohani itu maksudnya badanmu, uangmu semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania, yang menuju ridho Allah gitu loh. Sebenarnya gampang aja. Itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cetoi ya. Dengan begitu enak. Saiki nek ana wong korupsi, Indonesia marah kenapa kok? Marah pada apanya dari orang korupsi? Mencuri uang negara,
Jadi kan pada uangnya tuh yang dia gelisahkan. Dia tidak menggelisahkan pencurinya. Karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong saknone rek. Ayo diselametno dengan cara ditangkap dihukum kan gitu. Itu dalam rangka menyelamatkan. Menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya duit kan gitu. Bukan menungsone yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani, teman sekalian. Kira-kira